Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast. Di sini saya sedang bersama Bapak Haji Sutejo SPDI dan juga Bapak Abdullah Zain dari LKKNU PC LKKNU Iya, Kudus ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya, Bapak. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ingin mengenalkan diri. Nama saya Bapak Haji Sutejo SPDI, Ketua LKK PCNU Kabupaten Kudus. Ya, lanjut saya Abdullah Zaim ya. Jadi sekretaris tim verifikasi Biro Jodoh LKKNU Kabupaten Kudus. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai yang sedang viral-viralnya deh Pak di NU ini. Ada apa sih kayak gitu? Apalagi di LKKNU katanya ada Biro Jodoh, advokasi Biro Jodoh. Kita akan membahas mengenai nanti bagaimana cara pendaftaran, mekanisme dan tahapan-tahapan yang lain mungkin ya Pak. Sebelum mengenai ke Biro Jodohnya, LKKNU sendiri itu apa sih Pak? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih. Terima kasih, Mbak. LKKNU ini salah satu lembaga yang di bawah naungan PCNU Kabupaten Kudus dengan kepanjangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Ini kepanjangan dari LKKNU. Kemudian LKKNU LKK PCNU sendiri ini memang diberi mandat oleh PCNU Kabupaten Kudus dalam rangka membantu tentang kemaslahatan warga NU Kabupaten Kudus, terutama di bidang ekonomi kerakyatan kelas menengah ke bawah, dan juga manakala ada masyarakat yang ekonomi kurang mampu, kemudian rumahnya sangat tidak layak, ini kami nanti selaku ketuanya bersama pengurus LKK PCNU memfasilitasi. Barangkali ada program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus kaitannya dengan barangkali bedah rumah. Ini kami juga mengupayakan berkoordinasi dengan kebijakan kabupaten agar bisa membantu warga kita yang rumahnya sangat tidak layak. Termasuk dalam kebijakan ekonomi, kami juga bekerjasama dengan Basnas dan juga dengan kebijakan APBD kabupaten, yang di sana banyak sekali kegiatan untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah kaitan dengan peningkatan ekonomi. Ini banyak hal yang kita lakukan dalam rangka mengupayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan rumah yang sangat tidak layak huni. Ini berbagai hal kami upayakan. Salah satunya yang baru viral ini Mbak, yaitu advokasi Biro Jodoh. Ini yang alhamdulillah sudah tahapan verifikasi dan validasi data. Nanti kita coba kupas mulai awal sampai akhir, kami akan sampaikan di forum podcast ISK ini. Oke. Jadi LKKNU sendiri itu merupakan lembaga ya Pak, lembaga dari PCNU Kudus yang menaungi tentang kemaslahatan umat lah ibaratnya. Jadi untuk masyarakat dari mulai yang kemiskinan, menangani tentang kemiskinan, menangani juga tentang ekonomi masyarakat ya tentunya. Dan juga ini ada program terbaru yakni mengenai advokasi Biro Jodoh. Selain advokasi Biro Jodoh, apa aja Pak program-program yang ada di LKKNU? Terima kasih. Salah satunya kemarin yang sudah dilakukan itu tadi penanganan tentang ekonomi dan masyarakat yang tidak layak huni. Itu sudah berjalan. Lah, yang nanti setelah advokasi Biro Jodoh ini sudah berjalan, rencana tahun 2023 pertengahan insya Allah kami akan meluncurkan kartu saku. Kartu saku di dalamnya adalah kartu untuk memandu warga masyarakat NU khususnya supaya lebih tahu
di dalam hal menghadapi sebuah rumah tangga. Untuk mencapai rumah tangga yang maslahah, yang sakinah mawaddah warahmah dan maslahah, itu konsepnya seperti apa? Itu kami akan meluncurkan panduan kata saku itu sendiri. Oke, berarti untuk saat ini yang sudah terlaksana itu ada bedah rumah ya, Ya, dan juga tadi untuk masyarakat yang kurang mampu, ya, dan juga ini kemarin udah launching ya Pak, ya, yang advokasi Biro Jodoh, dan juga akan ada program buku saku Buku saku. seperti betul. yang Bapak sampaikan tadi. Ini ngomong-ngomong mengenai Biro Jodoh nih Pak, Ya, asal usulnya ya, kok bisa ada advokasi Biro Jodoh itu bagaimana gitu loh? ya, ya. Terima kasih, Pak. Nanti kaitannya setelah menyangkut urusan teknis verifikasi dan validasi data, nanti biar dibantu sama Jaim, karena beliau nanti yang masuk di teknis sebagai tim verifikasi dan validasi data. Nanti kalau masuk di apa itu Ya, sesi di pertanyaan. sesi yang pertanyaan itu. Nah, berkaitan dengan kenapa LKKNU ini membuat program yang bisa dilaunching, yaitu advokasi Biro Jodoh. Ya, kita sadar betul bahwa di era apa itu yang sangat luar biasa, sangat terbuka ini justru malah menyudutkan bagi teman-teman mendapatkan ruang yang pemalu, yang tidak ada keterbukaan dengan saudara, keluarga, teman, bahkan dia boleh katakan menutup diri. Lah, ini harus kita fasilitasi dengan program apa itu advokasi Biro Jodoh, karena kami sering sekali hidup dengan tengah masyarakat, sering menghadiri di forum-forum jamiah, forum organisasi di NU itu sendiri, mulai dari cabang sampai di tingkat ranting. Itu banyak sekali kita temukan saudara-saudara kita yang usianya mapan, ekonominya juga mapan, tapi belum beruntung berkaitan dengan mencari pasangan hidup. Terlebih lagi yang janda-janda muda atau duda-duda muda, ini dia minder manakala mencari pasangan hidup. Karena persaingan di era IT ini dengan bebasnya informasi, ini kan hampir dikuasai teman-teman milenial yang masih muda dan sejaga. Lah, ini menurut kami menyudutkan peluang ini, kurang mendapatkan kesempatan bagi teman-teman yang pemalu, janda dan duda. Maka kami lewat arahan dari Ketua PC NU Kabupaten Kudus, Bapak Haji Asrul Masito, agar LKKNU segera membuat program advokasi Biro Jodoh, dan alhamdulillah sudah kami lakukan, dan ternyata respon masyarakat luar biasa. Yang kemarin sudah dilaunching pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 di rumah makan apa ya? Ulam Sari, tempat kantor PLN ke timur. Baru berjalan dari lonceng 10 hari, ternyata peserta yang ingin mencari jodoh luar biasa banyak. Hampir 200 peserta hanya dalam waktu 10 hari. Maka kami bersama teman-teman LKK segera menindaklanjuti dari tahapan pendaftaran baik online maupun offline ke tahapan berikutnya. Lah, ini yang sudah kami lakukan sebenarnya. Jadi untuk asal muasal sendiri dari advokasi Biro Jodoh terbibitnya dari masyarakat sendiri ya, Pak. Mungkin betul. Melihat dari kondisi masyarakat yang banyak usia yang sudah matang namun belum menemukan jodohnya, mungkin jadi karena banyak juga berkomunikasi dengan masyarakat dan menemukan ide untuk membuatkan advokasi Biro Jodoh seperti itu ya Pak. Dan ternyata respon dari masyarakat pun positif, karena terbukti dengan setelah launchingnya selama 10 hari sudah ada pendaftar sekitar 200
pendaftar begitu ya Pak. Ya. Lalu untuk mekanisme nih yang ditunggu-tunggu para pendengar ISK dan para pemirsa, mungkin ada yang tertarik Ya. dalam hal ini, mungkin bisa disampaikan mekanismenya bagaimana cara pendaftarannya Ya. begitu. Ya, barangkali Ye Jaim bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi semenjak Biro Jodoh ini di launching pada 25 Oktober 2022 kemarin, kemudian banyak peminat yang mendaftarkan diri secara online. Jadi mayoritas secara online, tapi ada yang mengisi formulir secara offline. Dari hampir 200 kita sudah data kira-kira mana yang di tahap berikutnya. Ini ada 170-an, 173. Jadi kebetulan kami tim Biro Jodoh itu ada 7 orang. Di samping ada pembina Bapak Kiai Haji Dr. Andes Suudi, kemudian tanggung jawab beliau Ketua LKKNU Kudus Bapak Dr. Andes Haji Sutejo SPDI. Kami bertujuh ini sudah mulai mengundang karena tanggal 27 November ini nanti itu proses tahap pertama ya. Tahap pertama artinya apa? Kita itu nanti akan diproses berikutnya pada bulan Januari 2023. Jadi tahap pertama ini kita memproses 173, kemudian sudah ada pendaftar lain yang banyak sekali. Jadi itu akan diproses pada bulan Januari 2023. Nah, dari apa yang sudah kami lakukan, memang minggu kemarin kita bertahap ya, 10 orang dari masing-masing tim itu dapat 20 pemohon atau 20 klien ya. 20 ya. Tekniknya beda-beda, ada yang diundang semuanya. Nah, kalau saya kebetulan bertahap 10 satu minggu, kemudian minggu yang kedua 10. Dari permasalahan yang timbul memang banyak sekali. Ada yang karena kerja di luar kota belum bisa hadir, ada yang karena kesibukan atau kondisi kesehatan kurang bagus. Jadi ya ini nanti setelah melalui verifikasi awal, kemudian nanti ada kan itu nanti milih. Jadi satu peserta milih 3 yang disukai. Nah, dari 3 itu nanti kemudian akan mengerucut menjadi 1, bukan 1 dapat 3 enggak. Temennya gak kebagian dong. Iya. Ya, karena yang memang yang putra ini lebih banyak, ada 103. Kemudian yang selebihnya itu adalah sekitar berarti 43 70 ya. yang cewek, Kan semuanya. perempuan. Jadi itu memang yang cowok juga disuruh milih 3, yang cewek juga disuruh milih 3. Kalau dari pilihan-pilihan itu langsung ada matching ya, matching dalam arti yang pilihannya cowok sama pilihan cewek ini kok, itu langsung nanti di tahap berikutnya proses komunikasi intens. Jadi modelnya begitu nanti. Jadi ini gratis ya, perlu saya sampaikan, gratis. Kemarin dari Demak ya, pesertanya tidak hanya dari Kudus, dari Pati, dari Demak, Jepara, dari Jepara, dari Kebumen juga ada, bahkan dari luar negeri ada 1 orang. Ya. Jadi banyak peserta ya, banyak peserta karena memang dari luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa sekarang zamannya IT yang sudah canggih, jadi informasi itu sudah tersebar sampai ke seluruh penjuru ya. Nah, ada faktor ya, kalau yang dari jauh ini memang agak kendala. Iya. Tapi mudah-mudahan kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya ya, bahkan sampai nanti prosesi nikah sesuai dengan Bapak Pembina dan Bapak Penanggung Jawab, semuanya akan gratis, tidak akan dipungut biaya. Lalu untuk daftarnya sendiri Pak, itu kan ada katanya ada yang secara offline dan secara online. Kalau secara offline itu datangnya kemana, kalau online prosesnya bagaimana, mungkin bisa disampaikan. Jadi untuk Biro Jodoh ini base camp-nya ada di SMK As-Saidiyah Ngirik Kudus ya. Jadi di sana sudah ada ruangan yang cukup representatif.
yang ya dengan sukarela dari pihak As-Saidiyah juga welcome. Jadi memang kemarin ada banyak pilihan, tapi di sana karena sudah ada tempat yang bagus ya, jadi nanti tinggal kepada yang berminat, kalau misalnya secara online ini agak kesulitan, bisa hadir di kantor sekretariat Biro Jodoh LKKNU ya. Untuk secara online-nya sendiri daftarnya melalui aplikasi atau bagaimana? Ya, kalau online sudah disiapkan aplikasi. Jadi oleh tim Biro Jodoh sudah menyiapkan format formulir ya yang akan bisa diisi, termasuk juga nanti melampirkan beberapa persyaratan dokumen dasar lah istilahnya. Jadi memang di situ juga ada nanti tahap awal verifikasi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa peserta ini juga harus menandatangani semacam surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim baik nama, alamat dan lain-lain itu adalah benar. Sesuai, ya. Benar. Tidak ada kebohongan. Gitu. Jadi yang secara offline langsung bisa daftar ke kesekretariatan dari Biro Jodoh sendiri, dari LKKNU. Yang online bisa mendaftar lewat online, nanti ada dokumen tersendiri begitu ya Pak. Namun tidak berhenti sampai situ, pasti ada juga pertandatanganan ya, ibaratnya kayak ada tanda tangan untuk peserta Biro Jodoh agar menandatangani bahwa dokumen yang telah disampaikan, yang telah disetorkan, yang telah diberikan kepada LKKNU sendiri itu merupakan tidak bohong atau asli, jujur begitu ya Pak, agar tidak ada kekeliruan untuk tahapan selanjutnya juga seperti itu. Lalu untuk selama ini ada berapa peserta Pak untuk saat ini sampai saat ini ada berapa peserta yang mendaftar di Biro Jodoh sendiri? Ya kalau jumlah semuanya itu 200 lebih ya. Ya cuman karena kemarin untuk tahap pertama, maksudnya tahap pertama itu yang diproses. Jadi ini diproses, kamu itu serius, kamu pengen masalahnya apa kok nggak dapat jodoh sampai usia sekian misalnya ya, banyak permasalahan ya. Kemudian nanti dia milih 3. Kalau sudah milih 3, nanti pada minggu berikutnya nanti kita adakan sebuah simulasi. Jadi mungkin nanti dari pihak 3 ini nanti ada penentuan lebih cenderung kemana. Nah, jadi begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada nilainya. Nah, nilainya itulah nanti yang menentukan berarti ini cenderungnya ke si A misalnya. Nah, itu nanti proses ada pertemuan. Pertemuan pun juga tidak secara vulgar, nanti akan ada fasilitasi dan sifatnya memang lebih menjaga jangan sampai Biro Jodoh ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi ada pertemuan juga, namun juga didampingi ya Pak pastinya oleh LKKNU dari advokasi Biro Jodoh juga. Bagaimana nanti komunikasinya kan bisa dilihat ya Pak dari pertemuan tersebut, bagaimana apakah ada kecocokan atau tidak, bagaimana nanti bisa dibantu oleh advokasi Biro Jodoh sendiri seperti itu. Untuk 4 syarat mencari jodoh itu kan harus dikedepankan. Jadi 5 liha, li jamal, liha, li nasabiyah dan litiniha kan begitu. Jadi itu menjadi sebuah syarat penting ketika nanti sudah mulai tahap berikutnya. Oke, untuk saat ini berarti akan melalui tahap pertama dulu ya Pak, untuk saat ini baru berjalan tahap pertama karena juga baru sebulan ya Pak, baru sebulan tapi sudah viral atau sudah banyak peminatnya, alhamdulillah. Berarti masyarakat merasa terbantu dengan adanya advokasi Biro Jodoh ini sendiri, dan tentunya gratis. Layanan yang disediakan oleh LKKNU ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Berarti kalau ada yang mungut tuh calo itu. Oke, lalu termasuk identitas
peserta dirahasiakan, Pak. Oh, pasti Iya. juga dari identitas peserta Iya, dirahasiakan ya Pak, biar dirahasiakan. tidak ada kebocoran dan Betul. juga Iya. mungkin Iya. kan dari peserta udah pemalu diumbar-umbar kan ya gak mungkin ya Pak. Jadi data-data tersebut dirahasiakan oleh LKKNU Iya, sendiri, betul. terjaga seperti Iya. itu ya Pak. Oke, jadi untuk kalian yang mau cari jodoh nih bisa datang langsung ke LKKNU juga di Advokasi Biro Jodoh. Jangan khawatir, datanya dirahasiakan. Iya. Mungkin kalau malu sama temen nggak perlu malu karena emang dijaga Iya, betul. rahasianya Rahasianya, begitu ya Pak. Untuk Iya. saat ini nih, untuk sampai saat ini mungkin ada kendala Pak. Kendala pasti ada proses kan, ada kendala nih. Lah kendalanya apa aja Pak? Saat menjalani. Kalau yang saya alami sebagai salah satu tim verifikasi itu memang kadang-kadang ada yang ya itu tadi, karena dia itu mungkin main-main, loh apa saya pernah ngisi ya begitu kan. Jadi kita WA secara japri semuanya kan, jadi 10 orang kita japri, ada yang oke, datang ketemu, ngobrol, menandatangani surat pernyataan, kemudian memilih 3 orang fotonya saja, jadi tidak ada nama, alamat, tidak ada. Tidak ada. Kita rahasia, Hanya fotonya saja. hanya fotonya saja. Foto itu kamu menentukan foto 3 ya Pak, 3. Nah, tapi nanti tidak 3-3-nya, 3 itu nanti ada proses. Kalau di antara 3 milih jenengan, nah, otomatis itu yang nanti akan ditingkatkan, ya, dilanjut, di di tahap follow kedua. up-nya ya. Jadi kendalanya itu ya sampai saat ini sih baru itu ada untuk dipanggil ya, karena kita memanggilnya kan secara personal, tidak secara kelompok. Kita memang sempat ada rencana kita hadirkan seperti di televisi milih itu, tapi kelihatan terlalu tidak terlalu islami baru, ya, oke. jadi pakai cadar dan lain-lain. Kita memang kemarin prosesnya sempat diskusinya sempat Lama tegang ya. juga ya, tegang juga. Jadi masing-masing tim atau bahkan Pak penanggung jawab ini juga punya konsep ya. Alhamdulillah ini sudah mulai jalan seperti itu. Juga ini masih trial juga kan, karena kalau misalnya nanti dari proses ini menemukan sebuah sebuah Permasalahan ya, kendala lagi. ya enggak, maksudnya hasil yang bagus, maka kita lanjutkan. Oke. Nah, yang metodologinya ini ya, kalau tidak ya kita mungkin cari Metode metodologi lain. lain yang lebih bagus. Jadi untuk kendala saat ini juga karena pendaftar itu bukan hanya dari 1-2 orang, banyak orang, mungkin Bahkan ada yang tidak, bahkan dari luar Kudus juga. baik dari luar Iya. Kudus juga, dari luar negeri tadi ya, seperti yang iya. dikatakan. Jadi mungkin ada gimana ya? Mungkin dia tidak merasa mendaftar seperti tadi yang Bapak sampaikan, tapi kok ada di data seperti itu, mungkin atau bisa jadi dia tuh daftar Pak, tapi udah menemukan jodohnya jadi cancel. Bisa juga. Bisa gitu ya, Pak. Bisa juga. Oke, jadi karena ini baru tahapan pertama, jadi kendala yang dialami Iya. untuk saat ini itu seperti itu begitu ya Pak. Untuk tahapan selanjutnya mungkin pasti ada kendala, namun semoga teratasi dengan Amin. baik begitu ya Pak. Metode yang dijalankan juga sudah baik seperti yang disampaikan tadi. Kita sebagai masyarakat juga harus bisa mendukung ya Pak apa yang telah dilakukan dari LKKNU PC LKKNU dari Kabupaten Kudus Kudus, sendiri. Oke. Kemudian dalam prosesnya verifikasi dan validasi data itu sangat terbuka, Mbak. Tidak ada kong kali kong dari tim kemudian menyembunyikan iki loh kowe milih yang ini aja. Saya sudah tahu, sudah kenal, itu tidak. Jadi contoh begini misalnya. Yin Jaim ini mengelola cowok 20 orang. 20 orang ini diberitahu foto sejumlah cewek yang daftar. Ya, yang peserta yang dari unsur perempuan ada berapa? Misalnya ada 43, itu semua datanya, fotonya itu dikasih tahu dari masing-masing peserta pencari jodoh. Jadi tahu semua. Begitu juga yang perempuan juga dia melihat secara langsung fotonya dari sejumlah 100 peserta dari cowok itu. Tahu semua. Jadi pemilihan itu langsung disaksikan dengan keinginan, kemudian dari hati para peserta masing-masing.
Jadi tidak ada yang dispesialiskan, tidak ada. Sama Kita semua. iya sama kami perlakukan sama semua. Ya, cuma itu tadi kaitan dengan pendataan memang harus rigid, termasuk duda itu mempunyai anak berapa, usianya berapa, itu rigid semua. Kemudian yang janda mempunyai anak berapa, kerjanya di mana, usianya sudah berapa, itu kami teliti satu persatu. Jadi harapan kami siapapun yang memilih ini datanya memang data yang valid, tidak ada yang dibuat-buat, sesuai dengan data yang disampaikan, karena nanti ada surat pernyataan tentang tidak akan memalsukan data. Ini kan bagian dari keinginan Validasi. kami supaya ada semacam kejujuran berkaitan dengan data. Karena nikah ini satu kali untuk selamanya, tidak semacam main-main tidak ada. Maka perlu ada kejujuran, karena di setiap peserta yang lajang belum tentu dia minat dengan yang masih perawan, belum tentu. Juga banyak yang dalam pemilihannya menunjuk ke janda itu ada. Artinya bukannya sekedar kami jejaka harus memilih yang perawan, tidak. Tapi ada pertimbangan lain kaitan dengan pengisian data ini sehingga orang menjadi tertarik tentang kejujuran itu sendiri. Oke, jadi yang sudah berjalan di LKKNU mengenai advokasi biru jodoh itu seperti tadi, dan mekanismenya juga telah disampaikan, kendalanya juga sudah disampaikan, cara-caranya juga sudah disampaikan, bagaimana kevalidan data yang telah diberikan juga sudah disampaikan. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat lagi, Bapak, atau sudah cukup? Ya, terima kasih. Sedikit ya. LKKNU juga mempunyai program hitan massal ya, walaupun saat sekarang masih di lingkup kecamatan Jekulo ya, juga beberapa kecamatan juga mungkin tahun depan ini sudah mulai akan ada hitan massal. Yang pertama, yang kedua, LKK-PCNU ini memang juga bagian dari LKK-PBNU. Jadi LKK-PBNU itu mempunyai program yang namanya keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah sebuah keluarga yang tumbuh, berkembang, berbuah sampai terus menjadi sebuah keluarga yang tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi keluarga maslahah adalah setiap hari ketemu pasangannya ya dengan senyum, dengan ya intinya tidak ada permasalahan sedikit pun, tidak ada. Karena ini bagian dari program LKK-PBNU. Ya, terima kasih. Menambahi Jaim bahwa keluarga maslahah ini setiap pasangan harus mau memperjuangkan, karena ini hasilnya akan berbuah luar biasa, maka perlu diperjuangkan untuk mencapai keluarga maslahah. Tidak ada keluarga untuk mencapai keluarga maslahah tiba-tiba terus kemudian harmonis, ayem tentrem, kemudian kasih sayang, itu tidak ada. Harus ada perjuangan menuju ke keluarga maslahah. Maka nanti pasangan yang sudah dalam proses ditangani oleh tim verifikasi sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, nanti ada pembekalan, Mbak. Oh, dibekali dulu. Iya, maka judulnya adalah advokasi biru jodoh, karena di dalam ada pembekalan. Bagaimana mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan masalah itu seperti apa, baik pandangan masyarakat umum maupun pandangan Islam, itu kita bekali semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa konsep LKKNU ini terus terang kita berpedoman kepada hadis Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Siapapun kita, sebagus-bagusnya manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri. Maka ini menjadi konsep LKK-PCNU untuk selalu berbakti kepada masyarakat, bagaimana supaya kinerja kami bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NU khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oke, terima kasih Pak Zain dan juga Pak Sutejo.
tadi yang udah panjang lebar disampaikan mengenai advokasi Biru Judo dan juga LKKNU PCNU Kudus gitu ya Pak. Oke. Mohon maaf kurang lebihnya ya Pak ketika ada penyampaian kesalahan. Saya Zakia Rosida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.